Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang cara menghemat THR supaya tidak cepat habis. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, euforia menyambut Lebaran seringkali membuat pengeluaran meningkat tajam. Lalu bagaimana cara mengatur THR agar hemat dan tidak cepat habis? Selengkapnya dalam Garis Batas. Sisanya. Alhamdulillah sudah. Macem-macem ya, ada buat ngirim ke kampung, buat beli baju juga, buat THR di kampung, banyak lah pokoknya, buat masak-masak juga nanti. Beli baju itu sebenarnya kalau menurut saya penting nggak penting ya, tapi yang penting si anak kalau saya mah. Udah hari Jumat kemarin. Cuma beli tiket pulang aja sih Kak, baru itu. Sama kalau baju lebarannya aku beli sebelum puasa biar harganya masih murah. Ya, jadi pintar juga. Jadi kayak kalau misalnya demandnya terlalu tinggi, itu harga pasti naik karena orang banyak nyari gitu. Jadi mempersiapkan sebelum puasa ya baju barunya itu bagus juga. Jadi sebelum harganya naik, beli di saat murah dan sudah disiapkan sebelum menjelang lebaran. Jadi lumayan bagus juga strateginya ya. Mungkin nanti kalau lebih ya Kak, kalau ada lebihan aja. Pakar menilai fenomena ini berkaitan dengan perilaku konsumsi masyarakat yang meningkat saat Ramadan dan Lebaran. Memang kombinasi antara tekanan kebutuhan musiman dan perilaku konsumsi masyarakat. Jadi secara ekonomi tentu kalau kita lihat Ramadan dan juga Lebaran memang mendorong lonjakan pengeluaran rumah tangga ya, disertai tekanan sosial untuk tampil lebih konsumtif dan berbeda saat Lebaran. Kombinasi faktor ini membuat sebagian masyarakat menghabiskan THR dalam waktu sangat singkat atau sekejap. Jadi ada tekanan sosial juga yang menyebabkan orang tuh berbelanja lebih karena kan wah ini berarti kecukupan terus merayakan Lebaran tadi ya, hari raya itu berarti kan momen-momen kayak kesenangan tadi. Nah, ketika momen senang tadi berarti kan batas mungkin budgeting ya untuk keuangan itu tidak dibatasi sehingga ya bisa menyebabkan masalah keuangan di bulan-bulan berikutnya, misalnya gara-gara ngutang gitu atau mungkin kebutuhan jadi nggak cukup gitu. Jadi harus ada prioritas juga dalam apa ya, mengatur keuangan supaya jangan gengsi gitu kalau misalnya nggak mampu membeli gitu ya, itu jangan memaksakan gitu ya untuk keuangannya. Perencana keuangan menilai banyak orang beranggapan THR sebagai pendapatan tambahan yang bebas digunakan tanpa perencanaan. Akibatnya, dana yang seharusnya bisa dimanfaatkan lebih lama justru habis dalam waktu singkat.
Padahal dengan pengelolaan yang tepat, THR tidak hanya cukup untuk kebutuhan Lebaran, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk rencana keuangan setelah Hari Raya. Nah, biasanya orang-orang itu lupa bayar kewajibannya. Kewajiban itu apa? Kan biasanya masih ada untuk donasi atau zakat, terus kemudian ada kebutuhan untuk nanti kasih asisten rumah tangga, driver, atau mungkin juga sanak saudara. Itu pertama yang kewajibannya. Justru itu bukan diprioritaskan, harusnya itu yang diprioritaskan. Kedua, dipakai untuk self reward yang berlebihan. Dianggapnya udah kerja keras, kalau udah dipakainya buat happy kelebihan gitu. Sebenarnya THR bukan untuk self reward ya sebenarnya, kan karena tunjangan hari raya gitu. Dan yang terakhir itu juga tidak ada yang ditabungkan atau disiapkan untuk kebutuhan yang lebih masa depan. Ya, jadi masalahnya di sana itu ya, ketika orang tuh berpikiran pendek gitu, yang penting senang dulu, yang penting bisa bahagia ataupun bisa menghabiskan uang dulu, itu akhirnya yang prioritasnya itu jadi kebalik. Yang harusnya diutamakan tadi yang kewajiban itu diakhirkan, lebih mementingkan kayak yang penting bisa makan enak, bisa jalan-jalan, bisa berpergian gitu ya. Tapi akhirnya ketika dihitung-hitung ternyata kebutuhan yang utamanya yang diwajibkannya itu belum terbayarkan dengan baik. Nah, itu yang harus kita tuh berhati-hati. Jadi harus buat skala prioritas, mana yang harus dibayar dulu, yang wajib dibayar. Misalnya kayak cicilan gitu kan wajib dibayar tuh. Kalau misalnya dibayar mungkin kita akan bermasalah, mungkin ada bunganya, atau barang-barang yang kita pinjam itu bisa disita gara-gara nggak bisa bayar cicilan tadi gitu. Jadi yang itu yang wajib dulu tuh. Kalau semua yang wajib sudah terpenuhi, ada sisanya, itu mungkin bisa ada apa ya, buat keluangan buat kita, misalnya untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan tabungan yang penting juga, karena ya kita nggak tahu masa depan tuh bisa terjadi apa. Jadi tabungan itu penting untuk mengatasi sesuatu yang tidak terduga, misalnya ada sakit, ada yang kecelakaan, atau untuk dana pendidikan, karena kan pendidikan tuh nggak cuma sekarang tapi masa depan juga gitu, mungkin 5 tahun sampai 10 tahun ke depan untuk anak ya, itu khususnya seperti itu. Agar tidak cepat habis, pakar perencana keuangan menilai dengan mengatur prioritas keuangan, uang THR yang dikeluarkan lebih bijak karena dibatasi dan teratur. Usahakan prioritas pertama itu untuk kewajiban, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan hari raya itu yang jadi prioritas. Contohnya nanti ada kebutuhan mudik, atau mungkin juga ada baju baru, atau mungkin juga makanan, atau juga mungkin uang untuk saudara-saudara yang datang ya, itu diduluin. Ya, terakhir baru deh itu diinvestasiin, boleh untuk tambahan investasi. Dengan perencanaan yang bijak, THR tak hanya menjadi pelengkap perayaan Lebaran, tetapi juga dapat membantu menjaga kondisi keuangan tetap sehat bahkan setelah Hari Raya Idul Fitri. Yang penting dari momen Lebaran tuh yang penting cukup gitu, jangan sampai sekarang yang senang nanti bulan-bulan berikutnya jadi susah. Jadi ya itu ya, jadi budgeting itu penting untuk membuat kesadaran terhadap perekonomian atau terhadap keuangan tadi, karena orang tuh kadang kalau nggak sadar dengan keuangannya itu asal belanja aja, asal menghabiskan uang tersebut, padahal uang tersebut itu masih harus dibayarkan ke tempat yang seharusnya, yang kewajiban tadi. Makanya dengan mengatur misalnya mana yang harus dibayar dulu, mana yang boleh, mana yang bonus gitu. Kalau misalnya yang bonus itu berarti dia tuh emang bener sisa gitu ya, udah nggak bisa udah kewajibannya udah kebayar semua, udah aman hidupnya, udah punya tabungan dan sebagainya, baru tuh mungkin bonus tadi boleh dibelanjakan untuk kebahagiaan atau kesenangan yang kita inginkan. Kalau misalnya kita yang kebutuhan wajibnya itu belum terpenuhi, jangan mikir untuk dapat bonusnya gitu ya. Yang penting kewajiban terpenuhi dan kita bisa tenang di bulan-bulan berikutnya. Jangan sampai kita paksakan nanti misalnya ngutang atau misalnya pinjol gitu ya, bulan-bulan berikutnya nanti kita akan memikirkan konsekuensi dari apa yang kita lakukan sekarang gitu ya. Mungkin itu kita harus berhati-hati dengan yang dinamakan mengatur keuangan dengan baik. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insyaallah.